Kali ini kita akan lanjutkan membahas paket soal hitung cepat. Kita akan terapkan beberapa trik-trik hitung cepat dan jadi tahulah gambaran bagaimana sih seharusnya mengerjakan soal itu. Begitu ya. Kita sudah tahu konsep di beberapa video sebelum-sebelumnya saya ajarkan konsep-konsep dasar. Nah, di sini kita akan terapkan bagaimana trik cepatnya. Seperti itu. Yang belum bergabung di Instagram CPNS 2021 Siap, silakan bergabung. Di sana saya upload soal-soal sehingga bisa dijadikan sarana latihan, gitu ya, sarana latihan untuk mengerjakan soal. Silakan bergabung di Instagram ini. Ini adalah Instagram kumpulan soal-soal CPNS. Baik. Kemudian silakan subscribe di channel ini. Channel ini nanti akan diupload TWK dan TKP ya, wawasan kebangsaan dan kepribadian. Juga sekaligus backup dari TIU ya, menjaga ada kendala ya di channel saya. Kemudian juga TIU-nya juga variasi soalnya berbeda lah begitu. Jadi silahkan subscribe dulu, nanti akan kita update tentang CPNS, tentang TWK wawasan kebangsaan dan TKP ya, kepribadian. Baik, contoh pertama, silakan masing-masing contoh di pause dulu, kemudian coba nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan. Yuk kita bahas. Ini 14 kali 3 dikurangi 36 bagi 6 tambah 5. Nah, kita harus paham dan kita harus sudah terbiasa kali bagi tambah kurang. Itu ya. Jadi, jangan sampai dikurangi dulu, tapi harus dikalikan dulu. Seperti itu. Jadi 14 dikali 3 dulu. Ya, jangan 3 dikurangi 6. Karena perkalian dengan pengurangan dahulukan perkalian. Sehingga 14 kali 3. Ini. Kemudian yang ini pembagian dengan penjumlahan. Utamakan pembagian dulu. Min 36 dengan 6. Baru ditambah 5. Itu caranya. 14 kali 3. 42. Ini 36 dibagi 6 adalah 6. Tambah 5. Ya, jadi hasilnya adalah min 6 tambah 5 itu negatif 1, 42 dikurangi 1, 41. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Nomor 2, silakan. Ini soal sederhana ya. Banyak cara mengerjakannya. Perkalian dulu, kemudian jumlah dan pasangannya, yaitu pengurangan. Sehingga 80 kali 10 adalah 800 dibagi 80. Jangan 80 dikurangi 1. Jangan. Itu salah. Ya. Berarti harus 800 dulu dibagi 80. Jangan dikurangi 1 dulu. Harus habis dulu pembagian. Berarti 800 dibagi 80 adalah 10. Dikurang 1, 9. Jawabannya adalah E. Ya. Cara yang lain bisa juga. Kita langsung ini aja, 80 dibagi 80 itu kan 1. Sehingga 1 kali 10, 10 dikurangi 1, 9. Hasilnya sama. Ya, jadi 80 ini kita operasikan dulu dengan ini. Silahkan saja, asalkan ini kan pembagi ya. Maka ketika dia pindah ke depan, kita geser dia ke depan, dia membagi ini juga. Pembaginya, operasinya ikut. Seperti itu. Ya, itu kalau dalam perkalian dan pembagian. Sehingga 80 kita operasikan dulu dengan 80. Jadi 80 dibagi 80, 1. 1 kali 10 kan 10 dikurangi 1, 9. Ini secara singkatnya. Contoh 3, silahkan. Kita cocokkan jawabannya. Ini dioperasikan dulu ya pembagian ini karena kita tahu 64 dibagi 8 itu adalah 8. Sehingga angka kecil dibandingkan kita mengalihkan 12 kali 64. Bisa saja 12 kalikan 64, silahkan kemudian dibagi 8. Ya, kalau dikalikan biasa ini angkanya besar. Tapi yang lebih enak adalah 64 dibagi dulu 8 sehingga angkanya sudah mengecil. 64 dibagi 8 itu kan 8. Ya. Kemudian 57 dengan 37 itu bisa dioperasikan satu kelompok ini. 57 dikurangi 37 adalah 20. Ya. Seperti itu. 57 tidak boleh dioperasikan dengan 8. Kenapa? Karena ada pembagian. 8 itu sedang membagi 4. Ini tidak boleh. Ya.
Jadi 57 harus dengan 37 karena 8 ini dengan 64 ada pembagian. Ini harus diutamakan. Seperti itu. Sehingga yang belum adalah 12, kemudian ini 8, kemudian ini adalah 20. Ya. 12 kali 8, 96 tambah 20 adalah 116. Jadi jawabannya adalah C. Nah, cara yang lain adalah kalau dianalisis gitu ya. Ini kan 64 dibagi 8 itu kan 8 ya. 8 dikali 10, 8 kali 12 kali 1 aja. Ini kan 80 kan. Ini 80, ini 20. Jadi hasilnya pasti 100. Lihat yang 100, ini jawabannya. C. Itu kalau tidak kita hitung. Saya ulangi ya. Ini kan 8. 8 kali 12 itu kan 96. Ya. 8 kali 10 itu kan 80. Ya. 80 di sini 20. Begitu. 80 tambah 20 itu kan 100. Berarti 100-an. Betul saja memang 8 kali 12 itu kan 96. Ya. Jadi sekilas saja sudah kelihatan demikian. Itu cara cepatnya. Contoh 4, silahkan. Nah, menyikapi soal-soal seperti ini, kita perlu trik-trik ya. Perlu trik-trik cepat. 5 pangkat 2 itu 25. 0,5 itu setengah. Ya, 25 dikali setengah. Artinya 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 itu 12,5 ya. 25 dibagi 2. Berarti kan 2 setengahnya berapa? 1. Ya. 5 setengahnya berapa? 2 setengah. Ya kan? Jadi begitu. 5 itu kan 2 setengah kalau dibagi 2. Ya, ini 2 itu 1. Jadi begitu 12,5. Ya, ini kan di 20 dibagi 2 itu 10 ya. 5 dibagi 2 itu 2,5. Jadi 12,5. Itu. Ini segini 12,5. Nah, yang ini 25% itu adalah seperempat. Ini seperempat, ini 2. Namanya persen itu sedikit, kecil. Apalagi 1 dibagi 4. 1 aja udah kecil, dibagi 4. Kecil ini. Ya, berarti di sini sudah ada 12,5 ditambah sesuatu yang kecil. Ya, yang paling dekat adalah nilainya adalah D. Ya, yang paling dekat adalah nilainya D. Baik. Ini kalau kita hitung 2 kali seperempat adalah setengah ya. 2 dikali 1, 2 dibagi 4. Jadi setengah. Ya, setengah. 25% itu seperempat. Ya. Atau 0,25. Ini bisa seperempat atau bisa 0,25. 0,25 dibagi 2, ini kan setengah ini. Ya. Sama dengan tadi. 0,25 itu 125. Kecil kan? Ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah D. Ya. Jadi dengan analisis sederhana aja bisa kelihatan. 25 dibagi 2 adalah 12,5. Kita lihat yang dekat 12,5 ya ini berarti. Karena ini sesuatu yang kecil. Tanpa ngitung juga sebetulnya bisa. Nomor 5, silakan terapkan seperti itu. Ya, nomor 5 itu juga gampang. Karena 25% itu kita tahu tadi seperempat. Ya, seperempat. Begitu. Ini tidak ada perkalian, tidak ada pembagian. Hanya penjumlahan. Berarti bisa langsung digabung dengan ini. Seperempat dikurangi seperempat kan hilang. Jadi jawabannya adalah 0,34. Kita lihat 0,34 adalah 34%. Seperti itu. Kalau 25 ini sedang membagi, tidak boleh digabungkan dengan ini. Kalau 25% itu sedang mengali, berarti tidak boleh dengan ini. Karena ini penjumlahan dan pengurangan sejenis, maka ini bisa pindah operasinya, bisa didahulukan dulu. Karena sejenis. Ya. Tambah dan kurang itu sejenis. Seperempat dikurangi seperempat, hilang. Berarti sisanya ini. 34%. Nomor 6. Silakan. Yuk kita cocokkan jawabannya. Ini pecahan campuran. 12 kali 3 adalah 36. 36 ditambah 2 adalah 38. Berarti 38 per 3 persen. Persen itu 100 ya. Pembagi 100. Jadi 38 per 300. Karena 38 per 3
ini tambahkan 100 di bawahnya. 38 per 300. Dikali 18,033. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung benar begitu ya. Tidak perlu menghitung benar itu artinya apa? Cukup dengan hampiran saja. Yang mana sih yang dekat begitu. Ya. Misalkan nih, 3 itu kan bisa membagi 18 kan? Ya. Jadi 18 dibagi 3 itu 6. Kemudian 0,33 dibagi 3 berarti kan 0,11. Ya, didapatkan angka-angka ini. Apa yang dilakukan? Apakah dibagi dengan 100? Jangan. Pembagian itu merepotkan kita ya, apalagi koma-koma. Udah aja kalikan 38 kali 6 berapa? 38 kali 6 itu gampang, 228. Mana yang mirip 228? Ya, yang B. Berarti jawabannya B begitu. Ya, nanti kan 28 dibagi 100 kan jadi 2,28. Ya, jadi jawabannya itu. Ingat ya, yang begini tidak mesti harus mengalihkan utuh begitu. Ini 12 kali 3, 36 ditambah 2, 38. 38 per 300 dikali 18. Udah aja kita fokus ke angka ini, membagi ini dan ini. Begitu. 18 bagi 3, 6. Ya, ini 0,11. Udah aja 38 kali 6. 38 kali 6 yang dekat adalah 228. Begitu. Contoh 7. Nomor 7, silakan. Kita bisa terapkan teknik tadi ya. 33, 1 per 3 itu 3 kali 33 kali 3, 99 tambah 1 adalah 100. Jadi 100 per 3. Kemudian ada persen berarti 100 per 300. Begitu. Dikali 0,15. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Tinggal kita fokus adalah 0,15 dibagi 3. Berarti 0, berapa? Ya, 0,05 bukan 0,5. Hati-hati. Bukan 0,5 karena 15 dibagi 3 memang 5. Tapi kalau 0,15 berarti 0,5 begitu. Hati-hati, tidak mungkin 0,5 ya. Ini jawabannya berarti yang 5%, karena 0,05 itu kan 5%, bukan yang ini, hati-hati ini, bukan yang E. 0,5 itu besar, lebih besar dari 0,15. Tidak mungkin lah 0,15 dibagi 3 hasilnya jadi lebih besar, nggak mungkin. Sesuatu bilangan dibagi itu pasti mengecil begitu. Ya. Bilangan seperti ini dibagi kan mengecil. Sedangkan 0,5 itu lebih besar dari 0,15. Ya. Seperti itu. 0,5 ya. 0,5 itu sama dengan 0,50. Ya, ini kan ada dua angka, munculkan jadi dua angka, jadi 5,0. 5. Nah, di sini udah kelihatan 50 dengan 15 kan lebih besar dari lebih besar 50 ya. Jadi ini jawabannya tidak mungkin 0,5. Pasti 0,05. Hati-hati. Kalau pembagiannya 0,15 dibagi 3, jangan 0,5. Mentang-mentang 15 dibagi 3 itu 5. Jangan. Karena ini dalam koma berarti tambahkan 0. 0,05. Demikian. Kalau cara formalnya 100 dibagi 300 dikali 0,15. Ya. 100 dikali 0,15 kan berarti komanya hilang kan? Komanya geser 2 ke belakang kalau dibagi 100. Jadi 15 per 300. 15 dibagi 3 itu kan 5. 5 dibagi 100 tiada lain adalah 5%. Mau cara ini silahkan, mau cara ini silahkan. Nomor 8. Nah ini juga paling sering ya. Dengan variasi-variasinya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 32. X tambah Y sama dengan 4. Maka hasil perkalian X dan Y adalah, ini ada rumus yang harus diingat. Ini tidak bisa, tiada lain harus diingat. Kalau mengingat rumus ini menghemat waktu. Ya. Dua bilangan dijumlahkan kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah kuadrat dari masing-masing ditambah 2 kali perkaliannya. Silakan aja, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Ya, kita dapat bentuk ini. Itu gampang. Kemudian bentuk ketiga didapat dari semua yang terlihat dikalikan. Ada X, ada Y. Silahkan dikalikan jadi XY. Kemudian kita lihat juga ada angka 2. Silahkan dikalikan jadi 2XY. Begitu caranya. Ada 3 unsur. Ya. Nah, tinggal kita masukkan saja X tambah Y dalam soal itu 4. Berarti 4 kuadrat.
E kuadrat ditambah Y kuadrat diketahui di soal adalah 32. Berarti yang ini bisa kita ubah menjadi 32. 2X Y tidak tahu, justru itu yang akan ditanyakan perkalian X dan Y. Ya. 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian 32 pindah, ya, pindah ruas ke sebelah kiri jadi pengurangan. Kita mendapatkan 16 dikurangi 32 adalah negatif 16. Negatif 16 sama dengan 2XY, berarti XY sendiri berarti 2 membagi ini. Negatif 8. Berarti jawabannya adalah B. Ya, ini tolong diingat ya. Selalu muncul yang ini. Nomor 9. Nah, ini kita gunakan rumus yang tadi. Silahkan dicoba. Baik. Tapi sekarang yang ditanyakan X kuadrat plus Y kuadrat. Justru perkaliannya diketahui. Sama saja kita bergerak dari jumlah dua bilangan dikuadratkan. X tambah Y dikuadratkan, rumusnya apa? Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Kemudian apa yang terlihat dikalikan. X dikali Y dikali 2. 2XY. Ikuti saja soalnya. X tambah Y itu adalah 3, berarti 3 dikuadratkan. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat, justru itu yang ditanyakan. Kemudian perkaliannya adalah XY itu adalah 5. Berarti demikian. Ya. 3 dikuadratkan itu 9. Kemudian 2 kali 5 itu 10. 10 pindah ruas jadi pengurangan. Menyisakan X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga X kuadrat Y kuadrat sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah A. Contoh 10, silakan. Contoh 10 mirip tapi agak perbedaan dikit ya. Mirip tapi ada perbedaan dikit. Perbedaannya di mana? Di sini yang diketahui adalah X dikurangi Y. Kalau yang tadi X penjumlahan, X tambah Y. Nah, ketika dua bilangan dikurangi, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah dua-duanya dikuadratkan. Sampai sini mirip dengan yang tadi, tidak ada perbedaan. Yang beda hanya di sini saja, suku ketiga. Suku ketiga itu kan apa yang terlihat dikalikan ya. Kita lihat X dikalikan dengan negatif Y, berarti negatif XY. Kemudian dikalikan 2, berarti negatif 2XY. Bedanya hanya di sini aja. Kalau yang tadi, X tambah Y, maka semuanya tambah. Kalau pengurangan, muncul ini. Muncul pengurangan di sini. Seperti itu. Kenapa Y di sini tidak negatif, Pak? Ini kan dari negatif Y dikuadratkan. Negatif dikali negatif positif. Jadi sesuatu yang dikuadratkan selalu positif. Jadi bedanya hanya di sini saja. Kita terapkan, X dikurangi Y dalam soal disebutkan 9, berarti tinggal kita substitusi saja, kita masukkan. Perkalian X, Y itu 7, maka kita tuliskan. 2 kali negatif 7 adalah negatif 14, kalau pindah jadi positif 14 ke depan. Sehingga 81 ditambah 14 adalah 95. Jawabannya adalah E. Nomor 11. Nomor 11, silahkan dicoba dulu. Nah, yang ini sebetulnya bisa menggunakan sifat tadi, ya. Tentu saja kita bisa menguraikannya. 1/9 tarik akar adalah 1/3. Ini 1/16 tarik akar adalah 1/4, karena kita tahu akar 16 itu 4. 1/3 dikurangi 1/4, lalu dibandingkan dengan ini. Ini juga bisa disederhanakan. Tapi bisa pakai cara cepat, yaitu dikuadratkan. Karena kita tahu bahwa akar itu adalah penetralisirnya kuadrat. Ya, jadi kalau akar dikuadratkan, hilang akarnya. Netral dia. Sehingga kalau ini dikuadratkan, maka akar ini dihapus. Jadi tinggal begini saja. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ini, nah ini pakai sifat yang tadi kalau dikuadratkan. Ini kan pengurangan dua bilangan ya. Ya. Jadi yang ini kan, kalau A dikurangi B, maka A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Ini soal yang sebelumnya. Ya. Yuk, yang pertama kita kuadratkan, berarti akarnya hilang. Kemudian tambah, karena di sini juga tambah. Akar dari 1/16 dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Kemudian dikurangi 2, dikalikan AB. A-nya akar ini, ya akar, mohon maaf ini ketinggalan, kemudian ini juga akar. Begitu. Nah perhatikan ini. Ini kan sama dengan ini. Ya, tapi Y kuadrat itu dikurangi.
dikurangi sesuatu. Namanya dikurangi sesuatu pasti lebih kecil dong. Ya meskipun sedikit dikuranginya ya pasti lebih kecil lah. Lebih sedikit begitu. Berarti X kuadrat dengan Y kuadrat itu lebih sedikit dari X kuadrat. Kenapa? Karena dikurangi segini. Ya sekecil apapun namanya dikurangi pasti mengecil. Berarti kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah B. Nomor 12 silakan. Nomor 12 yang sangat umum juga. Kalau yang tadi adalah dua bilangan dikurangi kemudian dikuadratkan, sekarang dua bilangan kuadrat dikurangi, itu bedanya. Kalau yang tadi kuadratnya itu di luar ya, tanda kurung di situ. Kalau sekarang masing-masing dikuadratkan kemudian dikurangi. Nah, ini sudah banyak sekali yang tahu bahwa rumusnya gampang. Jumlahkan dan kurangkan. Ini cara memecah bentuk seperti ini. Asalkan penghubungnya adalah kurangi, gampang, jumlahkan, dan kurangi. Jumlahkan dua bilangan itu dan kurangi dua bilangan itu. Gitu. Seperti itu. 39 tambah 29 adalah 68. 39 dikurangi 29 adalah 10. Sehingga ketika kita gabungkan, 68 kali 10, 680. Sederhana sebetulnya. Jawabannya adalah D. Kalau tidak tahu ini, maka 39 dikuadratkan harus dihitung. Kemudian 29 dikuadratkan harus dihitung, kemudian dikurangi. Hasilnya pasti sama. Silakan saja. Ya. Tapi lain kali kalau ada begini, udah aja pecah penjumlahan dan pengurangan. Lebih simpel. Nomor 13, silakan terapkan pemahaman yang tadi. Yuk kita coba jawabannya. Menemukan bentuk ini langsung jumlahkan dan kurangi. Ya. Jumlahkan berarti 220, 230. Di sini 2. 230 dikali 2, 460. Tiba-tiba soal menjadi sederhana. Dibandingkan kita harus mengkuadratkan bilangan besar ini. Nomor 14, silakan. Hasil penjumlahan 33% dari 18,033 dan 0,625 dibagi 12,5 senilai dengan ya 33 sepertiga itu 33 kali 3 tambah 1 berarti 100 per 3. Seperti ini. Ya, ini soal yang mirip tadi ya. Berarti langsung kita bagi saja 3 dikali 18 dibagi 3 itu kan 6. 3 dibagi 3 itu 1. Berarti 6,011. Ya. 6,011 di sini. Tinggal kita cek ada nggak 6,011. Oh, ini ada nih. Ya, 6,011 dan 6,061. Berarti jawaban kita yang mana? Yang E. Kenapa? Karena 6,011 ini baru segini perhitungannya. Ini kan ditambah. Berarti 6,01 ditambah dong. Ditambah yang ini. Ditambah 0,05. Ya, jadi jawabannya adalah yang E, 6,061. Seperti itu. Cuman kita dari sini aja udah kelihatan. Segini aja udah 6,011 segini aja. Ya, maka nggak mungkin lah jawabannya D. Pasti jawabannya adalah E. Kalau yang ini terlalu kecil. 15, silahkan. Ya, kalau dilihat angka-angkanya ini mirip semuanya. 5126, 5126, 5126. Ya, ini sederhana sebetulnya kita dari yang sederhana saja. Kalau misalkan di sini 1, di sini 1, ya. Berarti ini juga 1 kan. Nah, 1 dikurangi setengah berapa? Setengah lah. Ya. Ada kue 1. Kemudian diambil setengahnya. Hasilnya berapa? Ya setengah kue. Begitu. Yang ini juga setengah. Ternyata ini setengah, ini setengah. Kesimpulan kita apa? X dan Y itu sama. Ya. Demikian. Ya tidak perlu pakai angka yang besar. Kalau ini dikurangi setengahnya itu pasti setengahnya. Kalau mau cara formal, silahkan 2 dikali 6, 126 kan begitu.
Ini 2 kali 6, 2 kali 5, 126 dikurangi 5, 126. Berarti hasilnya adalah 5, 126. Dibagi 2. Ya. Tuh. X-nya jadi gini hasil akhirnya. Y-nya ini hasil akhirnya. Berarti X-nya dengan Y itu sama. Begitu. Jawabannya C. Nomor 16, silakan. Angka-angkanya mirip, ya. Kita bisa pakai prinsip tadi. Ini angka-angkanya mirip, berarti 1 dikurangi 1/4 dengan 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu kan 3/4. Ya. Ada 1 dikurangi 1/4. Ya, berarti dari 4 itu diambil 1, berarti sisanya tinggal 3 lagi. Jadi sisanya tinggal 3/4. Ya, sekarang 3/4, X itu ternyata 3/4. Ya. Dan maksudnya ini P ya. Ini P, ini Q. Ya. P itu 3/4, Q itu 1/4. Bandingkan mana yang lebih besar? Ya pasti inilah. Ini kan 3, ini 1. Berarti P lebih besar dari Q. Itu jawabannya. Nomor 17 silahkan. Kita cocokkan jawabannya. Ingat kalau akar itu pasangannya dengan pangkat 2. Ya, kalau ada berarti hilang. Ya. Berarti yang ini bisa sederhanakan 8/12 dikali 9 dibagi 9/27. Cuman supaya gampang kita jadikan kali, berarti kali 27/9. Dibalik saja. Kuadratnya kemana Pak? Kuadratnya hilang karena ada akar. Sehingga sederhana seperti ini kan. 27 dibagi 9 kan 3. Ya. 8 dibagi 12 juga bisa sederhanakan jadi 2/3. Seperti itu. Ini 3 dibagi 3 habis jadi 2. Jawabannya adalah B. Ya. Nomor 18 silakan. Nah, nomor 18 ini adalah sederhana sebetulnya ya. A itu 25%, B itu 15%, C itu 40%, dan D sisanya. Sisanya berarti berapa? 25 dengan 15 itu kan 40, 40 dengan 40 jadi 80, sisanya berarti 20%. Total kan 100%, di situ udah ada 80, berarti D itu 20%. P itu A dibagi B, berarti 25 dibagi 15%. Dan Q itu C dibagi D, berarti 40 dibagi 20%. Hanya seperti itu aja sebetulnya. Persen dibagi persen ini habis, ya ini juga habis. 25 dibagi 15, sama-sama bisa dibagi 5, berarti di sini 5, di sini 3. Kemudian Q juga bisa sederhanakan, 40 dibagi 20 adalah 2. Bandingkan 5/3 dan 2 lebih besar mana? Ya, lebih besar 2, berarti Q itu lebih besar dari P, atau P itu lebih kecil dari Q, begitu. Mohon maaf ini ada kesalahan penempatan, harusnya ini. Ya, begitu. 5 dibagi 3 itu kan 1 koma. Karena untuk mencapai 2 di sini harus 6. 6 dibagi 3 baru 2. Tapi di sini 5, berarti kan lebih kecil dari 2. Seperti itu. Sedangkan Q itu 2, berarti P lebih kecil dari Q. Jawabannya adalah A. 19 silahkan. Soal ini gampang sebetulnya, ada akar dalam akar. Akar itu berarti dibagi 2 ya, pangkat dibagi 2. Yuk kita ini saja, kita 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 8. Nah, kalau ada perkalian berarti ininya sama dalam perkalian, berarti jumlahkan saja 6 tambah 8. Hasilnya adalah 14. Kalau dibagi berarti dikurangi, 14 kurangi 2 adalah 12. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 12. Ulangi ya, kalau perkalian berarti 5 pangkat berapa? 6 saja tambahkan. Jadi 6 tambah 8 adalah 14 ya. 14. Kemudian kalau dikurangi berarti dikurangi. Ya, berarti 14 pangkat yang itu dikurangi 2. Jadi pangkatnya 12 karena sama-sama 5 di situ. Sebetulnya soal bisa sederhanakan seperti ini. Ini cuma menyederhanakan soal saja. Kemudian kita hilangkan akar ini. Hilangkan akar sangat gampang, tinggal bagi saja ini dengan 2 pangkatnya. 12 dibagi 2, 6. Berarti kita ubah 12 menjadi 6, langsung akar yang ini hilang.
Ya, langkah yang sama bisa juga menghilangkan akar ini. Dari mana? Dari membagi ini dengan 2. Akar ini adalah pembagi 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti 5 pangkat 3 jawabannya. Berarti yang E jawabannya. Nomor 20. Nomor 20 ini mirip dengan tadi, gampang. Cuman di sini semuanya perkalian. Berarti pangkatnya dijumlahkan semua. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 5, 10. Berarti soal bisa kita sederhanakan menjadi akar dari akar 7 pangkat 10. Hilangkan 10 gampang. Tinggal dibagi saja dengan 2. Karena akar itu pembagi 2. Jadi 7 pangkat 5. Nah, yang ini juga sama dibagi 2 saja. 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2 itu 2,5. Ya. Berarti 2 sisa 1 maksudnya. 5 dibagi 2 itu kan 2, tapi bersisa 1. Nah, sisanya tetap dalam akar. Berarti begini. Ya. Berarti 7 pangkat 2, kemudian sisa 1. Karena 5 itu dibagi 2 adalah 2 hasilnya. Tapi sisa 1. Berarti 49 akar 7. Jawabannya adalah D. Itu cara menyederhanakan bentuk akar. Terakhir, soal terakhir. Ini soal yang sangat-sangat umum. Akar 125 dan seterusnya. Ya. Yang paling kecil adalah akar 5. Di soal juga sama, semuanya tentang akar 5. Berarti yang ini harus melahirkan akar 5. Ini pun harus melahirkan akar 5. Dan sangat gampang karena 125 itu adalah 25 kali 5. Ya, kemudian 45 itu adalah 9 kali 5. Supaya muncul 5, begitu. 5 kali berapa ya supaya dari 125? Yaitu 25 kali 5. Akar dari 25 adalah 5. Berarti 5 bisa hilang. Jadi 5 akar 5. Kemudian ini tetap. Kemudian ini akar dari 9 itu adalah 3. Berarti 3-nya keluar. 3 akar 5. Kalau sudah begini jumlahkan saja angka-angka depannya. 5 ditambah 2, 7. 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi 4 akar 5. Jawabannya adalah C. Demikian.